Tanamkan ke dalam diri bahwa olahraga itu membuat kita bugar. Bukan membuat kita lelah ya? Bukan membuat kita lelah. Iya. Saya kepikiran kalau lari mau pakai baju Persija aja. Ya karena di Ramadan saya masih tetap lari, gue masih tetap lari ya, masih tetap lari. Oke sahabat Pusa, ketemu lagi ya dengan sahabat saya Pak Jupri. Ini laki-laki yang berlari ya judulnya ya. Ini apa pialanya banyak banget ya. Ini selama mulai dari 2020 aja sampai sekarang. 2020 karena waktu itu mulainya Oktober ya, dan kegiatannya itu di Desember 2020. Cuma dapat satu. 2021. Iya. 2021. Kemudian keren sekali ini kan gitu ya. Ini membuat saya bangga. Sehingga saya coba cari-cari lagi, ada nggak sih virtual run lagi yang lain? Oh ternyata banyak. Jadi istilahnya ketagihan ya? Ketagihan, ya. Ini kalau nggak salah ini semua tahun 2021 nih. 21 ya? Iya, yang saya dapat ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya? Yang 11 sama ini. Ada, masih banyak di rumah. Oh, di rumah juga ada ya? Di rumah. Rupanya emang kompetisi itu membuat kita termotivasi ya? Iya, justru ini yang memotivasi saya terus bergerak. Gitu, karena saya punya utang misalnya gitu kan ya. Untuk menyelesaikan sampai 100 kilo itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu. Iya. Saya rasa ini menarik ya. Kembali ke sini, mungkin ini kayak apa ya? Saya kalau mau berlari ya. Iya. Apa tipsnya nih untuk yang? Karena kita seusia kan mungkin harusnya sama ya masalahnya. Iya. Tipsnya ya pertama ya mendengarkan dari orang yang berlari dulu ya. Oh, bahwa ada klub teman gitu. Klub ada ya. Saya nanya, aduh, orang usia saya apa masih bisa berlari? Bisa kan gitu ya. Berlari itu kan kita yang ngatur, mau kecepatannya secepat kilat kayak flash gitu. Ataupun kayak apa gitu kan, kayak siput ya. Itu kan tergantung kitanya kan gitu, kita yang ngatur. Jadi ya saya nanya tuh sama yang berlari kan gitu ya. Oh ternyata berlari itu membuat kita bugar. Jadi tips pertama adalah tanamkan ke dalam diri bahwa olahraga itu membuat kita bugar. Bukan membuat kita lelah ya? Bukan membuat kita lelah. Lelah mungkin di awal. Ya, contoh sekarang nih, saya lari misalnya 5 kilo, 7 kilo ya. Ketika berlari nih capek sebentar paling setengah jam. Ketika saya minum kembali nggak ada pegel-pegel, tidur enak gitu. Dan regenerasi ya? Iya. Dan fresh gitu, badan fresh ya. Umur boleh bertambah tapi kebugaran bisa dimudahkan ya? Iya, sepertinya seperti itu. Dibandingkan ketika saya masih mager gitu ya. Iya. Kok gampang ngantuk. Iya, dulu ketika ngajar masih klasikal kok gampang capek gitu ya. Betul. Itu tips yang pertama ya, tadi mendengarkan dulu lah dari yang sudah berpengalaman. Kira-kira ini teman atau pelatih? Saya kebetulan tidak pakai coach ya. Teman pelari aja ya? Lari saja, kita suka ya WA-WA-an, telepon-teleponan, kan seperti itu. Ya. Sebentar, itu grup WA pelari gitu, yang hobi lari gitu? Iya, saya punya ada beberapa ya. Itu diskusinya di situ? Diskusinya di situ. Ya, kita sering-sering di situ kan. Nah itulah yang meningkatkan motivasi kita. Jadi tips yang pertama adalah bagaimana kita memotivasi. Baik dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Lari itu bugar ya? Bukan lari itu mau pegal ya? Bukan. Lari itu bugar. Ya, yang kedua ya ikuti yang kayak gini-gini lah ya. Ikuti kayak gini sebagai motivasi kita juga. Ada tujuannya ya. Ada tujuannya. Yang ketiga ya beli sepatu yang agak bagus nanti gitu. Ini bagus ini. Kalau sendiri beda ya. Kalau gini, kalau Pak Gusara menganggap lari itu olahraga yang murah ya. Ternyata keliru. Udah juga ya. Keliru ya. Nah, barangkali kalau kita pakai sepatu yang biasa-biasa ya, gitu kan ya. Ya kita juga mungkin motivasi kita kurang lah ya gitu ya, untuk berlari. Tapi kalau kita membeli sepatu yang bagus, yang mahal, sayang sekali kalau nggak dipakai. Gitu, kan? Itu tujuannya itu bukan untuk flexing, bukan untuk flexing ya. Dan kita nggak boleh flexing ya pegawai negeri. Catat itu tidak boleh flexing. Ya. Tapi tujuan kita membeli sepatu baru, sepatu yang bagus ya, yang mahal. Yang kalau bisa mahal gitu ya, itu adalah untuk memotivasi kita. Agar sayang itu sepatu yang dipakai. Mahal-mahal jiran terus ya. Iya.
justru sepatu yang tidak pernah kita pakai bagus ya, itu si lemnya itu kan kadang keras ya, kering, sehingga gampang lepas ya. Lepas. Iya. Masa sepatu-sepatu mahal disolkan ya. Masuk sepatu ya. Tukang sol sepatu 20.000 kan itu ya. Sayang sekali. Iya. Ya barangkali itu sederhananya itu. Sebenarnya intinya motivasi ada dua, yang kebugaran ini ya. Iya. Yang kedua ya lari bukan olahraga yang murah tapi pasti mudah ya. Iya, mudah. Karena sepatunya ada yang mahal juga ya. Ada yang mahal. Belum ininya apa namanya? Bajunya ya. Oh, bajunya juga mahal ya. Kalau bagus kalau bagus lari-lari di GBK, wah itu fashion show itu. Fashion show ya. Baju-baju mahal ya. Baju mahal. Baju yang kayak seperti ini nih ya, yang kayak ini. Itu harganya 1,5 juta, 1,7. Memang yang dipakai sepatu yang untuk jogging. Enggak, baju maksudnya. Baju ya, baju khusus untuk lari. Ada itu baju. Oh gitu. Saya kepikiran kalau lari mau pakai baju Persija aja. Ya karena gini, kalau misalnya kita asal pakai kaos misalnya ya. Contohnya kaos yang enak apa? Katun gitu. Nah itu diharamkan bagi pelari itu. Oh kenapa? Iya, karena kan katun itu kan nanti kan cepat berkeringat, dan keringatnya kan berat. Iya. Oh, iya karena katun ya. Iya. Jadi usahakan pakai kaosnya ya kaos yang dry fit ya kayak gitu yang apa gampang kering. Ya gampang kering, kena angin gampang kering. Ya. Karena kalau pakai katun ya basah, lama basahnya itu bisa masuk angin. Ah itu ya. Jadi nggak bugar, jadi kerokan lagi. Karena untuk laki-laki setengah abad ya. Kalau pakai katun nanti pulang kerokan ya. Ya oke. Berarti motivasi ini mungkin mindset kali ya. Iya. Lari itu bukan pegal tapi lari itu bugar. Iya. Kemudian kalau memang orang saya bilang Basuki mau mobil ya. Kalau sudah dikeluarkan biaya, masa cuma gitu-gitu aja. Iya. Lari. Nah mungkin yang kalau memulai yang kan dari 2021, 20, 21, 22 kan sekarang sudah 23. Iya. Anggap aja 2,5 tahun lah. Iya. Gimana bisa istiqomah? Bisa istiqomah ya. Lari. Ya itu karena saya menanamkan diri kepada diri saya bahwa saya harus bugar. Ya, saya harus bugar. Nah, dan olahraga yang saya senangi sekarang adalah berlari. Saya nggak bisa berenang. Saya nggak bisa main bola. Main bola yang olahraga games ya, seperti main bola, volley atau basket, badminton ataupun sekedar apa ya. Main tenis kayak gitu ya. Nah, itu kan olahraga game. Itu menurut saya ya itu bagi saya sih berbahaya gitu. Karena saya tidak bisa kontrol ketika games. Olahraga game. Ada emosinya. Ada emosi di situ. Ada emosi di situ. Nah, kalau lari itu kalau menurut saya sih olahraganya cocok bagi orang-orang yang senior seperti kita, bukan sepuh ya. Pokoknya kalau sudah sesem ya istirahat gitu. Nah gitu, karena kita sendiri yang mengatur gitu ya. Mungkin dari waktu juga fleksibel ya, karena tidak nunggu teman kan. Iya. Kalau main futsal kan harus nunggu 10 orang ya. Iya. Main bulu tangkis nunggu 2 orang kan gitu ya. Jadi awalnya dari mindset, memeliharanya juga mindset ya. Betul. Memang pernah merasakan ketika sudah lari terus kok udah enak ya, bugar gitu. Iya, betul. Itu yang saya rasakan ketika dalam seminggu lah misalnya. Dalam seminggu saya harus lari. Ya, harus lari. Harus mengeluarkan keringat banyak. Karena kalau enggak, rasanya badan itu ya justru enggak enak. Iya. Berat gitu loh. Tapi kalau saya kan kadang-kadang habis olahraga justru badannya enggak enak gitu ya. Kalau olahraga apa itu? Ya lari, misalnya senam, fitness, terus kan terus malah nggak enak badannya kan. Kalau Pak Jupri sudah pada tahap kalau nggak olahraga badannya nggak enak. Iya, nggak enak. Balik ya? Iya, nggak enak. Dan ada rasa berdosa pada tubuh saya. Itu betul. Iya. Ada rasa berdosa kepada tubuh saya ketika saya tidak berlari. Gitu. Iya. Itu yang saya rasakan. Ini kan berarti sudah mungkin 2-3 kali bulan Ramadan ya? Iya. Kalau Ramadan gimana? Ramadan saya masih tetap lari, masih tetap lari, tapi saya mulai biasanya habis asar 4:30, jam 4 gitu kan. Iya. Justru pembakaran lemak ya? Iya. Kalori sudah habis. Betul. Iya. Karena katanya ketika puasa kan kita lemak
apa namanya, gula kan nggak ada ya, nggak ada masuknya. Iya, nggak ada masuk. Jadi lemaknya dibakar gitu. Lemaknya dibakar ya. Tapi kalau bukan dalam keadaan puasa itu sebetulnya gula yang dibakar banyak gitu ya. Iya. 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 Karena kita ada makanan, ada karbohidrat dalam tubuh, itulah yang dibakar. Iya. Tapi ketika puasa kan, apalagi sore ya, Iya, sudah habis ya. sudah habis tuh karbohidrat. Iya. Jadi yang dibakar apa? Ya lemak. Lemak ya. Iya. Iya, lemak. Iya. Berapa kilo kalau puasa itu? Masih larinya berapa kilo? Saya sih sekarang ya udah saya targetkan sekali berlari minimal 5 kilo. Minimal sekali berlari. 5 kilo ya, termasuk puasa itu. Mau puasa mau tidak, pokoknya sekali saya Sudah tidak ada bedanya ya. Lari saat puasa saat tidak itu juga sudah enjoy ya. Ya hanya saja saya juga kontrol diri lah ketika berpuasa ya. Puasa saya juga takut dehidrasi ya, dehidrasi, sehingga ya saya tetap kontrol lah, misalnya dengan pace-nya yang biasa saya tuju, kayaknya ini turun ya, lagi, bisa diturunkan jadi 8, misalnya 9 gitu ya. Ya. Yang penting bugar, bukan nyari prestasi Bukan, saya. ya, karena kita sudah bukan atlet ya. Iya. Soalnya ada lomba veteran mungkin masuk usianya. Ya. Oke, mungkin ini terakhir Pak Jupri. Mungkin ada gimana ya pesan motivasi teman-teman yang mau mulai lari nih? Iya. Baik, bagi teman-teman kawan Puspa dimanapun berada ya, olahraga lari ya itu membuat kita bugar ya, kawan Puspa, membuat kita bugar. Ya, ditanamkan ya. Ya, tanamkan dalam diri membuat kita bugar. Ya, banyak sih olahraga yang bisa teman-teman kawan-kawan Puspa lakukan untuk menjaga kebugaran. Tapi dari pengalaman saya ya, olahraga lari ini yang paling mudah. Ya, yang paling mudah. Walaupun sebetulnya nggak murah, tapi kalau murah juga bisa juga, tergantung kita ya, tergantung kita gitu loh. Tapi tadi yang saya bilang Pak Agus, ya beli sepatu yang agak mahal biar untuk memotivasi saja ya. Tapi ketika teman-teman sudah ada motivasi yang kuat dalam diri, istilah kata kalau pakai sepatu yang biasa saja pun nggak masalah gitu loh. Jadi bisa dibilang murah dan mudah gitu ya, Agus. Ya. Dan kemudian mungkin di awal teman-teman ketika berlari itu capek luar biasa, pegel-pegel, badan sakit, sulit untuk tidur. Gitu. Tapi teruslah bergerak, nanti itu jadi suatu kebiasaan. Ya. Oke, terima kasih Pak Jupri. Bahkan kalau sudah lari sekarang sudah rasa-rasanya tidak enak ya. Jadi memang alarm tubuhnya sudah siap, itu yang harus kita tiru. Teman-teman jangan kalah dengan Pak Jupri ya. Sudah mulai lari setengah 4 pun sudah hampir 2,5 tahun tidak hentinya, dan kayaknya akan terus berlari karena merasa bugar. Saya rasa itu, terima kasih, sampai ketemu di kesempatan.